Sekarang kita akan belajar tentang for in. Kalau kemarin kita sudah membahas for atau perulangan di dalam perulangan menggunakan for, sekarang kita akan belajar tentang for in. Oke, dan teman-teman kita akan menggunakan data dummy, misalkan nanti kita menyimpannya di dalam suatu objek atau array, itu bebas. Jadi teman-teman yang belum memahami apa itu objek dan array, silakan teman-teman pelajari di beberapa video yang saya upload di beberapa waktu yang lalu. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana cara menggunakan for in. Misalkan kita punya satu data, ya, misalkan kita punya satu data, taruhlah namanya mobil, gitu ya, mobil, dan data ini kita simpan di dalam objek, ya. Kita tahu ketika kita menggunakan objek, artinya kita bermain dengan properti, yang mana di dalam properti itu mewakili key dan value. Oke, misalkan key pertama kita memiliki dengan nama merek, dan value-nya adalah misalkan Toyota. Key yang kedua, misalkan anggaplah warna gitu ya, dan value-nya adalah putih. Kemudian kita juga punya key yang terakhir, tahun, dan value-nya yaitu 2001 dalam bentuk number gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perulangan terhadap data yang sudah kita buat ini menggunakan for in? Oke ya, caranya kita menulis di sini for, lalu kita akan membuat tanda kurung seperti ini. Kita akan membuat di sini misalkan variabel car, oke. Lalu kita tambahkan in di sini, oke. Lalu kita memanggil nama dari objek yang sudah kita buat, yaitu mobil, oke ya, seperti ini. Lalu misalkan kita console.log seperti ini, kita panggil car-nya. Apa yang terjadi misalkan ketika kita memanggil car-nya? Nah, seharusnya ketika kita memanggil car-nya, properti objek yang sudah kita buat, properti objek dari mobil yang sudah kita buat, itu nanti akan menampilkan key-nya saja, teman-teman ya. Coba kita refresh dan kita lihat di konsol. Ya, di sini terlihat yang tampil adalah key dari properti yang sudah kita buat di dalam objek mobil. Ya, key-nya apa aja? Yaitu merek, warna, dan tahun. Lalu pertanyaannya, misalkan ketika kita ingin menampilkan value dari key-nya itu gimana? Nah, caranya di sini kita tinggal tambahkan misalkan mobil ya, sesuai dengan nama objek yang sudah kita buat. Lalu di dalam array ini kita panggil car-nya seperti ini. Nah, kalau kita refresh dan kita bisa melihat hasilnya, tidak hanya key yang muncul, melainkan value dari key-nya itu juga muncul. Oke, ada nggak Bang cara lain untuk menulis dengan struktur yang berbeda tapi hasilnya sama? Ada, kita bisa menuliskannya seperti ini. Mungkin ini yang lebih simple. Jadi, pertama dulu kita update menggunakan backtick seperti ini, lalu kita menggunakan tanda $, dan kita menggunakan tanda kurung kurawal atau simbol objek, dan kita panggil variabel car yang sudah kita deklarasi. Kemudian di sini kita juga menggunakan tanda $, lagi dan simbol objek atau tanda kurung kurawal. Kita memanggil nama objeknya yaitu mobil, dan di dalam array-nya kita panggil car seperti ini. Nah, hasilnya sama teman-teman, kalau kita refresh akan menghasilkan output yang sama gitu. Mungkin kita bisa menambahkan di sini titik 2 kali ya, seperti ini. Nah, kalau kita refresh, kita bisa melihat hasilnya sama ya, ketika kita langsung menuliskan nama variabelnya dan nama objeknya tanpa harus menggunakan backtick gitu ya. Oke, pertanyaannya sekarang ada nggak misalkan ketika kita ingin menerapkan for in ini dalam data yang disimpan di dalam array, bisa nggak gitu ya? Nah, tentunya bisa teman-teman ya. Misalkan
Ini kita komentari dulu. Ini kita matikan dulu teman-teman ya. Lalu misalkan kita punya data yang kita simpan di dalam array, taruhlah namanya buah gitu ya. Nah, misalkan data yang kita masukkan, taruhlah nanas gitu misal. Kemudian apalagi ya? Nanas, kemudian pisang gitu ya. Lalu ada jambu, kemudian ada semangka. Oke, anggaplah datanya seperti ini. Bagaimana kita mengimplementasikan for in di dalam array yang sudah kita buat? Sama saja seperti kita menggunakan objek teman-teman ya. Jadi kita menggunakan kata kunci for-nya terlebih dahulu, kemudian kita membuka dengan tanda kurung, lalu kita akan membuat atau menginisialisasi satu variabel, taruhlah namanya i misalkan ya, kemudian kita menambahkan in dan kita mengambil nama array-nya. Nama array-nya adalah buah seperti ini. Lalu misalkan kita console.log, yaitu apa teman-teman? Variabel i ya. Nah, kalau kita simpan dan kemudian kita refresh di sini, maka yang tampil adalah indeks dari array yang sudah kita buat gitu. Kita tidak menampilkan data-data dari array-nya. Oke ya, bagaimana cara agar kita bisa menampilkan data dari array yang sudah kita buat? Gampang saja teman-teman, misalkan di sini kita tambahkan backtick ya. Sebenarnya struktur penulisannya hampir sama dengan di atas, tidak ada perbedaan. Misalkan di sini i ya, kita ambil dari variabelnya, kemudian di sini kita panggil nama array-nya yaitu buah, dan di dalam simbol array ini kita panggil variabel i-nya seperti ini. Jadi kalau kita simpan dan kita refresh, maka data-datanya muncul, yaitu nanas, pisang, jambu, dan semangka. Oke, pertanyaan lagi, Bang, itu kan nomornya kok beda nih gitu, kenapa nomor indeksnya? Saya mau mulai dari 1, 2, dan 3 gitu ya, dan seterusnya. Oke, mungkin kita bisa mencoba membuat itu. Taruhlah di sini kita buat satu variabel namanya indeks gitu ya. Nah, kalau kita lihat ketika kita mengakses indeks dari array yang sudah kita buat, itu akan berbentuk string teman-teman ya, akan berbentuk string. Dan untuk bisa mengubahnya ya, kita mengubahnya menjadi angka bulat gitu ya. Jadi untuk merubahnya di sini kita menambahkan parse int seperti ini. Lalu kita akan mengambil variabel i yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, dan di sini kita tambahkan 1. Kenapa kita tambahkan 1? Karena kalau kita lihat dari hasil yang sudah muncul, itu selalu dimulai dari 0. Mengapa dimulai dari 0? Karena indeks itu memang selalu dimulai dari 0. Oke ya. Nah, untuk bisa memulai dari angka 1 sampai ke 4, bahkan seterusnya, maka kita harus menambahkan 1 gitu, seperti yang sudah kita buat seperti ini. Oke, sekarang di sini bukan lagi i yang kita panggil, tapi indeksnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita refresh, maka hasilnya sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Kita bisa menambahkan nomornya dari 1 sampai 4, dan kita juga bisa menampilkan data-data di dalam array tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat. Dan teman-teman, jika ini bermanfaat silakan follow, silakan bertanya jika ada yang perlu dipertanyakan, dan pertanyaannya next kita akan membahas apa lagi, silakan komentar.